Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan banyak dari teman-teman dari netizen yang coba mengatakan kepada saya bagaimana soal perkembangan dari pemain-pemain naturalisasi, terutama Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama ini. Apakah mereka sudah bisa bermain di tim nasional dalam waktu dekat? Ya paling tidak untuk di FIFA Matchday pada bulan September dan di Piala Asia, karena sampai sekarang kan belum begitu jelas, ya masih terkatung-katung, ya walaupun memang pengurusannya terus diupayakan oleh PSSI dan bahkan Bang Hassani Abdul Ghani yang coba di push terus karena beliau yang mengurus tentang pemain-pemain blasteran ini, pemain-pemain keturunan yang akan dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan paspor, mendapatkan KTP sehingga mereka bisa bermain bersama tim Garuda. Nah, untuk mendapatkan penjelasan yang pasti ini saya coba ya biar enak ini menghubungi sahabat saya ini, orang salah satu exco yang ada di PSSI, Mas Hassani Abdul Ghani. Nah, dia sekarang ada di Amerika. Ketika kemarin saya menghubungi, dia sedang dalam perjalanan itu dari DC atau Washington menuju ke New York. Dia akan balik lagi ke New York. Dan saya coba untuk WA dia dan menanyakan beberapa hal tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan suara ini dari para netizen, dari teman-teman semua. Saya untuk mengatakan kejelasan tentang terutama 3 pemain ini dulu. Tidak terlalu berandai-andai ke pemain-pemain yang lain ya. Terserah akan datang kemudian, tapi 3 ini dulu yang untuk diselesaikan, karena dokumen dari Jordi, dari Sandy, dari Sain katanya sudah beres, sudah berjalan pada rel yang benar. Tinggal bagaimana sekarang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin akan lewat di DPR setelah PSSI sudah verifikasi semua dokumen. Ya kata Mas Hassani, kemudian sudah berkoordinasi dengan Menpora, dengan Kemenkumham, sudah dapat bantuan yang luar biasa. Nah sekarang tinggal ada di DPR yang menuntaskan ini. Nah, Hassani juga mengatakan demikian. Brother, ini persoalan dari 3 pemain ini memang sudah sampai ke tahap tinggal DPR mengesahkan ini, menetapkan mereka sehingga mereka mendapatkan paspor Indonesia. Nah, bisa cepat, bisa lambat. Dan saya juga coba untuk mencek ini ke kawan saya, kawan lama saya, sahabat saya yang juga pernah menjadi anggota di DPR RI, Bang Akbar ya, Akbar Faisal, yang saya hubungi mengatakan gimana Bang ya, ini tergantung kondisi, ada bisa sebentar aja selesai itu, tapi bisa juga agak lama, sama seperti yang dikatakan oleh Bang Hassani, bahkan ada yang bertahun-tahun kata Akbar, ya ada juga ini pernah gagal. Tapi semoga pengurusan 3 pemain yang nantinya diproyeksikan masuk ke tim nasional Indonesia ini untuk di Piala Asia putaran final pada 2023 ini bisa lancar, bisa berjalan dengan bagus, sehingga mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sah untuk memperkuat tim yang diasuh oleh Sintayong. Itu kata Bang Akbar, itu harapan-harapannya. Dan kita juga semua tentunya berharap ini cepat selesai. Dan teman-teman di DPR ini, karena sudah sampai ke tahap ini yang dimaksudkan oleh Mas Hassani, biar cepat diurus, diselesaikan. Sehingga mereka bisa memakai jersey tim nasional Indonesia. Karena penentuannya sekarang ada di DPR, baru keluar Kepres. Kata Mas Hassani, Kepres akan keluar setelah disahkan. Sehingga mereka bertiga sudah bisa memakai kostum tim nasional. Nah paling enak memang, karena ini masih di Juni, masuk Juli, Agustus, dan September ada FIFA Matchday, di mana ini resmi dan tim nasional akan memilih tentunya lawan-lawan yang untuk kita hadapi. Ketiga pemain ini sudah ada lebih bagus. Dan waktunya masih bisa diburu. Masih bisa cepat untuk 1-2 bulan ini untuk bisa mereka mendapatkan paspor itu, saya pikir bisa. Ya tergantung dari teman-teman di DPR ini untuk mengepus dan menetapkan mereka bertiga. Ya. Jadi sudah sampai sejauh sana. Itu yang saya dapatkan informasi. Ya.
Kemudian, apakah mereka sudah bisa bermain nantinya juga di AFF? Kata Mas Hassani ini belum tentu juga, karena kenapa? Mereka tidak harus diizinkan, karena ini kan AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Sehingga mereka ini masih bertempur, masih ikut di liga di Eropa. Ya, karena ada yang di Liga Belgia ya, di Mechelen, Sandy Walsh, dan juga Jordi Amat, walaupun mungkin dia sekarang sudah free agent. Dia terakhir di Eupen, bermain di Liga Profesional Belgia, sementara Saint Patinama ini di Liga Norwegia. Nah, jadi mungkin saja mereka tidak diizinkan untuk bisa bermain di tim nasional. Tapi kalau di ajang resmi seperti di FIFA Matchday, itu bisa mereka bermain. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Siapa tahu mereka ini sudah cepat untuk bermain di bulan September. Walaupun di Piala AFF mereka tidak bisa main, tapi kan masih banyak pemain-pemain kita yang bisa ditampilkan di sana. Oleh Sintayong, masih ada Mark Klok dan kawan-kawan, Elkan Bagot, ya. Ada Egy, ada Witan, ada Zadil, ada Asnawi, ada Pratama Arhan, ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto, banyaklah, ada Muhammad Rafi di sana, Dimas Derajat, ada Marcelino Ferdinand, banyak yang bisa ditampilkan. Di belakang juga kita masih kuat ya, masih ada Fakhrudin, masih ada Rizky Ridho yang bisa dimainkan, ada Alfreana Dewanga. Jadi itulah nama-nama yang mungkin masih akan dibawa oleh STY di Piala AFF. Namun yang paling penting adalah Piala Asia, di mana kita sudah lolos untuk bergabung dengan 24 tim pada 2023. Dan bagi Mas Hassani, dia meyakini ketika saya, apakah mereka sudah memang pasti? Pasti, brother. Mereka akan main. Kalau Piala Asia itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sudah diyakinkan oleh Mas Hassani, mereka sudah bisa mendapatkan ini. Karena kan prosesnya memang masih lama. Piala Asia di tahun 2023. Jadi ketiga pemain ini sudah bisa main. Jordi Amat berposisi di back tengah, center back. Artinya ini semakin kuat karena kita selama ini kan sudah punya 3 center back yang bagus. Fakhrudin, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Kalau ada Jordi lebih oke, lebih bagus. Sandy Walsh ada di kanan, pelapis bagi Asnawi. Oke, karena Sandy juga bisa bermain di back tengah jika dibutuhkan. Kemudian Saint Patinama ini bisa bermain di back kiri. Artinya ini juga bisa bersaing dengan Pratama Arhan. Nah, Saint Patinama ini juga bisa ditarik di posisi gelandang. Untuk gelandang bertahan dia juga bagus. Jadi ini yang bisa dicoba oleh STY ketika 3 pemain ini. Jadi memang bagus untuk lini bertahan kita menghadapi tim-tim yang kuat, punya lini serang yang bagus di Piala Asia khususnya. Entah kita ketemu dengan Iran, Arab Saudi, ada Jepang, ada Korsel di sana, ada Qatar, ya, ada Australia. Nah, kita punya pertahanan yang bagus. Karena ini memang yang dibangun fondasinya. Ibarat bikin rumah, ini fondasinya yang dilakukan oleh STY. Untuk bangun dulu kekuatan sana sehingga kita kokoh, kuat fondasinya ini. Jadi diterpa dengan apapun itu, kalau rumah mau angin, mau apa, tetap kuat. Nah, kalau kita dapat tekanan berat dari lawan dengan pressing yang tinggi, tentunya kita punya pertahanan yang bagus. Dengan ada 3 pemain ini, sangat menjamin. Artinya juga gawang Nadeo ini akan aman. Setidaknya aman di belakang ya. Karena Nadeo juga lah penjaga gawang yang bagus. Nah, itulah yang ada. Yang saya coba untuk menggali dengan informasi-informasi dari Mas Hassani tentang ketiga pemain ini yang nasibnya bagaimana. Posisi mereka untuk dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia sehingga mereka bisa main bersama pasukan STY. Satu hal lagi yang saya coba tanya ya kepada Mas Hassani ini, bagaimana dengan kabar-kabar terakhir tentang Tom Haye ini yang bermain di Heerenveen di Belanda. Dia bilang kalau memang ada usulan itu ya pemain gelandang ini yang masih 23 tahun kalau nggak salah ya, dia bisa dimainkan untuk ikut bersama-sama bersama dengan tim nasional. Tapi harus mengurusi juga sama seperti Sandy, Jordi dan juga dengan Sain. Ini memang masih butuh waktu juga kalau memang diinginkan. Yang paling tidak 3 ini dulu diselamatkan, baru yang lain. Itu kata Mas Hassani tergantung dari permintaan STY. Tapi untuk saat ini memang belum ada. Yang difokuskan adalah Jordi, kemudian Sandy Walsh dan Saint Patinama. Tinggal nama-nama lain akan menyusul karena mereka akan dimasukkan di tim senior. Itulah kabar bagi teman-teman semua tentang keberadaan pemain naturalisasi ini dan kita berharap, kita berdoa bersama bahwa mereka akan cepat pengurusan mereka untuk bisa
mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Karena bagaimanapun STY sangat membutuhkan 3 pemain ini. Khusus sekali lagi, ini Piala Asia sangat penting. Karena kita tidak boleh jadi bulan-bulanan di sana. Kita tidak boleh hanya untuk sekedar berpartisipasi. Karena dalam 4 penyelenggaraan Piala Asia sebelumnya kan, 96, 2000, 2004, terus sampai 2007, kita tidak pernah lolos dari fase grup. Saatnya sekarang, ketika sedang bagus, sedang mulai naik, performa di bawah STY ini tim, kita berharap kita keluar dari fase grup. Siapapun lawan kita. Makanya tentunya STY mempersiapkan tim ini dengan baik. Bukan asal-asalan untuk hanya sekedar ikut-ikut di sana, walaupun sudah lolos dan tersisi. Jadi dia tidak mau. Mumpung sekarang sudah lolos dari kualifikasi, kita harus bisa meneruskan ini, membuat sejarah lagi. Kalau lolos dari fase grup kan ini akan jauh lebih bagus. Siapa tahu kita ada di babak 16 besar, bahkan bisa melaju ke 8 besar, akan baik untuk perkembangan tim nasional kita di bawah STY. Maka dia butuhkan pemain-pemain yang punya pengalaman bagus, dan ketiganya sudah bermain di Eropa. Dan kita tahu bersama dengan Jordi ini pernah bermain di tim nasional Spanyol, bahkan di U17 kalau tidak salah dia pernah ikut di Nigeria ya, 2012 kalau nggak salah. Termasuk dengan dia bermain di tim U20, tim nasional Spanyol, ada di U19, termasuk dengan Sandy Walsh, pernah bermain di tim U17 Belanda, tim nasional ya, tim U18, 19, 20. Sandy Walsh pernah bermain sampai di 2014, sama juga dengan Sain Patinama ini. Jadi saya pikir ini bagus buat kita, karena mereka pernah berpengalaman bermain di tim-tim junior, di tim nasional Belanda dan Spanyol. Jadi kita harapkan mereka mampu mengangkat juga performa tim nasional Indonesia ketika mereka bergabung dengan tim Merah Putih. Sampai di sini informasi yang saya dapatkan dari orang-orang yang memang mengurus, orang-orang yang tepat mengurus tentang naturalisasi pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh dan Sain Patinama. Semoga ini berjalan lancar ke depan, dan kembali saya meminta kepada teman-teman di DPR untuk cepat ya, mengabulkan permohonan ini. Dari para masyarakat Indonesia sangat merindukan bahwa mereka bisa cepat untuk diurus, beres semua, main di tim nasional, dan akan dilihat. Begitu penasaran untuk bisa melihat penampilan mereka bersama dengan Mark Klok dan kawan-kawan. Sampai di sini. Ciao.